Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya. Pada pagi ini, saya akan membahas tentang pelaporan SPT tahunan untuk Anda yang merupakan YouTuber ataupun konten kreator dengan menggunakan formulir 1770 polos. Nah, formulir ini khusus bagi Anda yang mempunyai penghasilan bukan dari pemberi kerja atau bukan sebagai karyawan. Contohnya seperti penulis, pelukis, pekerja seni, ataupun berkegiatan usaha sendiri, wirausaha, dan sebagainya. Oke, marilah kita tonton video ini sampai selesai ya. Nah, di sini ada dasar hukumnya, sebentar saya coret-coret dulu. Ya, yang pertama Undang-Undang PPH, kedua Undang-Undang KUP, ketiga ada Per 17/2015, keempat ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan ada nanti PMK 81 Tahun 2024. Nah, kita masuk ke bab pertama, yaitu bagaimana cara menghitung pajaknya. Di sini ada menggunakan dua mekanisme. Yang pertama menggunakan NPPN, yang kedua menggunakan mekanisme pembukuan. Kapan menggunakan mekanisme pembukuan dan kapan menggunakan mekanisme normal? Nah, kalau teman-teman punya penghasilan 4,8 miliar setahun ataupun lebih, maka wajib pembukuan. Itu klausel yang pertama. Klausel yang kedua adalah jika penghasilan teman-teman masih kurang dari 4,8 miliar selama setahun, maka wajib menyelenggarakan pencatatan atau menggunakan norma. Kecuali wajib pajak yang bersangkutan mau menggunakan pembukuan. Jadi kalau penghasilannya masih di bawah 4,8 M setahun, itu diperbolehkan menggunakan pembukuan atau pencatatan. Kalau penghasilannya 4,8 M atau lebih, maka wajib menggunakan pembukuan. Nah, bedanya apa nih Bang? Nanti kita lihat ya. Nah, di PMK 81 tahun 2024 ini juga disebutkan bahwa di pasal 450 ayat 2, bahwa wajib pajak ini harus memberitahukan bahwa dia menggunakan norma nih, harus kasih tahu ke DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Kalau enggak gimana Bang? Nah, kita lihat di ayat 4-nya. Kalau WP tersebut enggak ngasih tahu ke DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama, maka dia dianggap membeli pembukuan. 3 bulan pertama kan dari Januari sampai Februari. Berarti kalau tahun pajak 2024, berarti dikasih tahunya dari Januari sampai Februari tahun 2024 harus ngasih tahu ke DJP bahwa Anda menggunakan perhitungan norma. Kalau enggak ya udah, berarti tahun itu berarti dianggap menggunakan perhitungan pembukuan. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya aja ya, biar kita tahu bedanya apa. Di sini ada Anthony, pemain Real Betis, The God gitu kan, 100.000 subscriber, penghasilan setahunnya 1 miliar, statusnya lajang. Nah, dia bisa menggunakan tarif NPPN, yaitu sebesar 50% sebagaimana dimaksud dalam Per 17 tahun 2015. Tarif ini berarti pajaknya 50% Bang? Oh bukan, tarif ini bahkan kemudahan. Nih kita lihatnya. Nah, penghasilan brutonya 1 juta. Tarif NPPN untuk pekerja seni di Jakarta adalah 50%. Berarti penghasilan netonya dianggapnya oleh pajak yaitu sebesar 500 juta. Ini belum dikurangi dengan PTKP karena dia jomblo, yaitu TK0 sebesar 54 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya selama setahun yang dikena pajak adalah sebesar 446 juta. Jadi bukan 1 miliar ya. Karena dapat kemudahan tarif 50%, jadi cuma 500 juta dan dikurangi PTKP, jadi cuma 400 juta sekian. Nah, ini kita beralih ke tabel yang sebelah kanan. Di sini ada lapisan tarifnya, lapisan tarif pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Dipakainya nanti untuk menghitung PPh terutang gitu. Jadi bukan, misalkan kan 400 juta. Jadi bukan 30% dikali 400, bukan ya. Jadi per lapisan. Lapisan pertama kena 60 juta. Nih dari sini, dia kena 5%.
Lapisan kedua kena 190 juta. Kenanya 15%. Jadi bukan 250 kali 15%, bukan. 190 dari mana bang? Ini dari selisih ini. Selisih 60 dan 250 kan 190. Dan tarif ketiga adalah 196 juta dari sini. Ini kan 250 juta ya. Berarti 250 juta sebelumnya sudah diambil di sini. Nah, sisanya 446 juta dikurang 250 juta. Hasilnya 196. Jadi lapisan tarif ketiga ini dia cuman kena 196 dikali 25%. Hasilnya 49 juta. Nah, jadi PPh terutang selama setahunnya yaitu adalah 50.500.000. Itu menggunakan tarif NPPN. Jadi ada kemudahan di korting 50% gitu kan. Nah, bagaimana dengan pembukuan? Anthony lagi, kali ini Anthony-nya udah pindah ke MU. Pengikutnya 1 juta subscriber, penghasilan selama 2024 sebesar 5 miliar. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, yaitu sebesar 200 juta. Cara penghitungannya seperti ini. Tabelnya masih sama kayak yang sebelumnya. Cuman ini nggak ada kortingan 50%. Jadi langsung aja 5 miliar dikurangi biaya-biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan content creator tersebut. Berarti sisa 4,5 M. Kemudian PTKP-nya 54 juta dikurangin lagi. Berarti sisa 4 miliar sekian. Ini. Nah, kita tarifnya, kita lapisannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau tadi ada 3, sekarang ada 4 karena nambah gitu. Lapisan pertama dikalikan 60 juta. Lapisan kedua dikalikan 190 juta karena dari selisihnya ini. Lapisan ketiga dikalikan 250 juta karena selisihnya ini. Nah, ini kan 60 ditambah 190 hasilnya 250. Ditambah 250 lagi berarti 500 juta. Nah, penghasilan 500 juta sampai 5 miliar. Ini kan tarifnya 30%. Berapa tuh? Kayak gimana tuh ngitungnya bang? Ini aja. 4 miliar sekian ini dikurang sama 500 juta. Jadi hasilnya yang tersisa di lapisan keempat 3,946 miliar. Jadi 30% dikali 3 miliar sekian gitu. Hasilnya 1 miliar sekian. Dan jumlah PPh yang harus dibayar oleh Anthony selama tahun 2024 adalah sebesar 1,2 miliar begitu. Nah, di bagian kedua kita lihat nih siapa saja yang bebas PPh. Jadi ada kelompok-kelompok yang bebas PPh. Yang pertama adalah UMKM orang pribadi dengan omset kurang dari 500 juta dalam setahun. Dia dibebaskan membayar PPh orang pribadi. Tapi kalau bayar PPN, pajak restoran, pajak kendaraan, dan lain sebagainya itu bayar ya. Yang dibebaskan doang yang PPh aja. Ataupun kelompok kedua. Kelompok kedua kalau gajinya masih di bawah 4,5 juta tiap bulan. Karena PTKP ini adalah 54 juta setahun, maka kalau gajinya 4,5 juta sebulan, maka dia tidak wajib bayar PPh. Dibebaskan. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagaimana cara lapor pajak via DJP online? Pertama kita masukkan NIK, kemudian kata sandi, kemudian klik selanjutnya. Kalau lupa gimana? Kalau lupa klik lupa kata sandi. Itu aja. Kemudian kita perlu verifikasi lagi. Boleh melalui email, boleh melalui SMS. Kalau sekarang email masih cepat masuknya, tapi kalau nanti udah mepet-mepet, saran saya melalui SMS aja. Dan ini teman-teman mesti ada pulsanya ya, di pulsa buat SMS-nya ya. Soalnya kalau nggak ada nggak bisa masuk gitu. Nah, selanjutnya kita klik ini, lapor. Jika sudah klik lapor, klik e-form, klik buat SPT. Nah, sini langsung ada tulisan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Di sini jawabannya ya, otomatis sudah kepilih ya. Tapi sebelumnya kita unduh Adobe PDF Reader dulu. Nah, klik unduh, nih klik aja yang ini.
Nanti pilih operating sistemnya Windows 10, English, atau versionnya ya bebas sesuai komputer teman-teman atau laptop teman-teman gitu. Kenapa mesti di-download Bang? Karena nanti formulir e-formnya butuh PDF reader tertentu, jadi nggak bisa buka pakai Chrome atau Mozilla dan lain sebagainya. Jadi mesti unduh dulu Adobe Reader-nya. Kalau sudah punya nggak usah, kalau belum silakan unduh dulu. Dan kemudian selanjutnya klik e-form SPT tahunan. Ya oke, lanjut. Ini langsung klik aja ya, klik unduh formulir. Ini karena saya udah bikin SPT jadi tulisnya pembetulan, tapi kalau belum bikin SPT statusnya normal gitu. Nanti jangan lupa cek kode token yang ada di email gitu. Nanti digunakan ketika teman-teman mensubmit e-formnya untuk pelaporan SPT. Jadi kode tokennya mesti diinput di sana. Nah, kita mulai untuk melakukan pelaporan SPT. Bagaimana cara mekanisme yang pertama, yaitu pencatatan. Ya, ini yang perlu diperhatikan, di sini harus pencatatan. Kalau teman-teman mekanisme pencatatan, tuh dimulai dari lampiran keempat. Ini diisi semua. Ini kode ini hartanya juga mesti diisi ya teman-teman. HP pun juga termasuk harta. Kalau teman-teman punya harta seperti saham, tulis saham gitu kan. Kalau kripto, masuknya di investasi lainnya, kripto gitu. Dan ini kalau punya utang, masukin. Kalau enggak, ya jangan. Ini kalau punya anggota keluarga yang ditanggung, boleh dimasukin. Kalau enggak, ya enggak usah. Dan intinya tuh jangan sampai ada yang merah-merah gitu. Ini kan kuning karena saya udah ngisi. Kalau nanti belum diisi, merah dia. Kenapa merah Bang? Nggak boleh. Nggak boleh atau gimana? Iya, kalau merah nanti nggak bisa klik lanjut. Nah, kita klik lanjut aja, lanjut. Ini lampiran 3 untuk penghasilan final. Misalkan teman-teman ada jual beli saham, nanti kliknya di sini, diisi. Itu. Nah, kalau ini untuk penghasilan final yang kripto. Itu. Kalau udah klik lanjut, ini kalau nggak ada, kalau teman-teman juga punya dari dividen, bisa taruh di sini, itu kan, dividen dari saham. Dia udah bebas pajak kalau reinvestasikan lagi ke dalam negeri. Klik lanjut. Nah ini juga, ini nggak usah diisi karena statusnya kita YouTuber atau content creator. Kalau ini buat memberi kerja aja. Lanjut. Nah lampiran 1 juga. Ini pekerjaan bebasnya diisi di sini ya, bagi pencatatan. Di sini 1 miliar, normanya 50%, netonya 500 juta. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nah ini di lampiran induk. Lampiran induk pokoknya intinya diisi aja gitu. Jangan sampai ada merah. Intinya jangan sampai ada yang merah gitu. Kalau ini udah otomatis nih, udah otomatis. Yang nggak otomatis ini, nanti teman-teman mesti ngisi. Dan jangan lupa mesti bayar dulu. Iya, mesti bayar dulu. Jadi sebelum lapor, mesti bayar dulu, baru lapornya bisa ke submit. Cara lapornya, cara bayarnya gimana Bang? Nanti di akhir video ini nih, bakal saya kasih tahu cara bayar lewat e-billing. Nah ini di halaman terakhir, udah seperti yang saya bilang sebelumnya, ini masih merah-merah nih. Ini kalau disubmit nggak bisa, makanya usahakan jangan sampai ada merah-merah. Ini kita mesti upload rekapitulasi peredaran bruto kita selama setahun. Dan ini juga nih masih ada merah-merah. Ini bukti bayarnya kita tambah di sini. Kita klik tambah di sini. Kalau teman-teman udah bayar, nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, yang ini hasil upload PDF. Yang ini hasil kita bayar. Tanggal berapa kita bayar. Terus NTPN-nya kita isi di sini. Nanti di sini kita isi juga berapa yang udah kita bayar. Nah, kode verifikasi dari mana Bang? Itu dari yang awal tadi tuh yang saya bilang kode token. Nah, itu kode tokennya masih disimpan di email. Nanti kode tokennya dimasukin di sini. Nanti kalau udah bisa submit. Nah, itu tadi mekanisme pencatatan. Kita lanjut ke bab keempat, yaitu mekanisme pembukuan. Sebenarnya sama, yang membedakan adalah ininya nih. Nah, ini teman-teman harus milih pembukuan. Kalau udah klik selanjutnya, nah ini sama yang di sini. Di lampiran 1 kan, di lampiran 1. Jadi intinya langsung ke lampiran 1 aja.
Maksudnya bukan intinya ya. Yang bedakan di lampiran satunya aja. Nanti di sini klik badan usahanya 5 miliar, ya biaya usahanya 500 juta, dan penghasilan netonya 4,5 juta. Nanti otomatis ke sini dia. Nah ini di lampiran induk pembukuan, lampiran 1 masih bagian B. Ini kosongin aja. Nah ini lampiran induk pembukuan, ini semua diisi. Pokoknya jangan sampai ada merah-merah. Nah ini nanti otomatis di sini. Ini otomatis diisi. Ini otomatis dari sistem dia mengambil dari kolom sebelumnya. Ya kan? Ini ada tulisannya. Diisi dari formulir 1770 lembaran 1 halaman 1 jumlah bagian A. Nanti yang belum diisi yang bagian ini. Tuh. Dan juga tanggal bayarnya. Jangan lupa bayar dulu gitu. Nah ini juga merah-merahnya jangan lupa untuk diisi. Nanti kalau udah diisi, ini diupload, ini diisi, tampilannya akan seperti ini. Dan ini klik tambah dulu ya. Klik tambah nanti baru muncul kayak gini. Nanti teman-teman baru bisa ngisi. Kodenya 4125, kode jenisnya 200, tanggalnya berapa, nilainya berapa, NTPP-nya berapa. Dan terakhir masukin kode token yang ada di email. Klik submit. Itu cara lapor. Bagaimana cara bayar? Sama cara bayar. Masuk ke halaman awal, kemudian klik bayar, kemudian masuk ke e-billing, klik e-billing. Nah nanti di sini yang perlu diisi adalah ini, yang satu, PPh-nya jenisnya apa nih? Pasal 25 orang pribadi. Terus jenis setorannya apa? 200. Tahunnya 2024. Jumlahnya yang mau di store berapa? 80.500. Nah ini boleh diisi boleh enggak? Karena opsional aja, cuman saya isi pembayaran pajak tahunan orang pribadi tahun 2024 gitu. Kalau udah buat kode billing, nanti ini otomatis teman-teman ngecek aja yang mana yang benar, mana yang enggak. Ini kode billingnya ini ya, ini kode billingnya. Kalau salah balik lagi. Nah ini ketika udah dicetak nanti kayak gini nih. Nanti jangka waktu dari teman-teman buat kode billing sampai batas akhir kadaluarsa bayarnya itu sekitar seminggu ya. Sekarang kan tanggal berapa? 16 ya, 16. Jadi terakhir tanggal 23. Ini kode billingnya ini. Nanti bayarnya di mana, Bang? Bisa melalui mobile banking, ataupun di kantor pos, ataupun marketplace. Bebas di mana aja. Kalau masih bingung juga, tanyakan ke KPP. Oke, ini ada quote dari someone famous. Biasa kalah yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Cukup sekian dari saya. Kalau masih ada yang bingung, bisa chat aja di kolom komen ataupun chat IG saya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.